Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 4 My School Activities, di unit 3 My Study Habits. Kita akan bahas section 1 sampai section 2 di halaman 183 sampai dengan 188. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas unit 3 My Study Habits. My Study Habits itu artinya kebiasaan belajarku. Nah, rate yourself by coloring the stars. Rate itu kayak kita berikan tingkatan ya atau level rating ya, seperti rating dirimu dengan mewarnai bintangnya. Nah ini ya, do you read every day? Apakah kamu membaca setiap hari? Nanti kalau memang kalian membaca setiap hari, kalau memang selalu berarti boleh nanti diwarnainnya sampai akhir ya. Nah kayak gini misalnya diwarnain berapa, kalau jarang mungkin misalnya 5 saja ya, atau tergantung kalian masing-masing seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua, do you take notes every day? Apakah kamu mencatat setiap hari? Nah ini juga di rating ya 1 sampai 10. Nah lalu yang ketiga, do you make a schedule? Do you make a schedule? Ini maksudnya apakah kamu membuat jadwal? Nah jadwalnya ya bisa jadwal belajar ya. Kemudian do you review lessons at home? Do you review lessons at home? Apakah kamu mereview tuh melihat ulang pelajaran ya di rumah. Yang kelima, do you do homework every day? Do you do homework every day? Apakah kamu mengerjakan PR setiap hari? Nah ini nanti disesuaikan ya. Kemudian section 2, reading. See the word box. Nanti ada word box di akhir chapter ini ya. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah. Write down words for the things you can see at Monita's study area. Tuliskan kata-kata untuk benda-benda yang bisa kamu lihat di area belajar Monita. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dijawab untuk kamu ya, untuk sebagai contoh. Kita coba lihat, di sini ada desk. Nah, gambarnya sudah ada kebetulan di sini, jadi kita tinggal menamai saja. Kita lihat yang nomor 1 adalah desk. Number 2, what is this? This is a book ya. So we can write here book. What about this? What is this? Ini apa? Nah, ini adalah schedule. Lalu yang keempat, ini ada kalau buku seperti ini, kalau seperti ini kita sebut namanya flashcards. Ya, flashcards. Jadi dia biasanya kita gunakan sebagai mungkin seperti notebook kecil yang bisa kita gunakan untuk meringkas. Nah, ini biasanya untuk belajar ya. Jadi misalnya di sini tentang apa gitu. Nanti di halaman berikutnya poin-poin penting ya, namanya flashcard. Lalu yang berikutnya nomor 5, ini kita sebut dengan mind map ya. Kalau di bahasa Indonesia pelajaran juga kita sering membuat seperti ini ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita sebut apa ya? Peta pikiran ya, sama artinya mind map. Nah, mind map karena memang biasanya diambil dari bahasa Inggris. Nah, worksheet ini sudah kita kerjakan, kita ke halaman berikutnya. Look at each picture and write a relevant activity under each picture. Lihat pada gambar dan tuliskan aktivitas yang relevan atau yang sesuai dengan masing-masing gambar. Ya, kemudian number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dibuat untuk kalian. Nah, ini ada area belajar. Ya, di sini have a place to study. Ya, memiliki tempat untuk belajar. Nah, ini tadi flashcard. Untuk flashcard kita bisa gunakan kalimat make a flashcards.
flashcards. Kemudian yang number 3 ini sedang belajar ya, sedang belajar. Tapi ada teman. Biasa kalau kita belajar ada temannya jadi lebih semangat ya. Jadi di sini bisa kita buat have a study buddy. Nah, buddy itu kayak teman ya, tapi dalam arti teman yang ada di samping kita untuk melakukan hal yang sama dengan kita, jadi disebut buddy. Have a study buddy. Kemudian berikutnya ini ada meja. Kalau kalian lihat mejanya ini sudah diorganisir dengan rapih, ditata dengan rapih. Ya, jadi bisa kita buat yang ini adalah keep everything organized. Oke, kemudian yang terakhir yang kelima. Nah, ini Monita sedang mencatat ya, sedang belajar lalu ada yang dicatat. Nah, ini bisa kita tulis take notes. Mencatat ya, take notes, mencatat. Complete the text about Monita's study habits. Lengkapi teks berikut dengan kebiasaan belajar dari Monita. Use the activities in the worksheet 4.25. Nah, yang di sini activity-nya ya. Yuk kita lihat judulnya My Study Habits. Nah, walaupun agak buram, nanti kalau buram kalian bisa lihat di buku masing-masing. Let's read. I am a very organized person. Aku adalah orang yang sangat terorganisir. I always do these 5 magical study tips. Aku selalu melakukan 5 tips belajar. Magical tuh istilahnya kayak magic ya, jadi sesuatu yang pasti akan berhasil gitu ya. Nah, kemudian first, yang pertama, I have a place to ... Nah, nomor 1 ini sudah dicontohkan ya, jadi jawabannya nomor 1 tuh a place to study. It doesn't have to be big. Gak perlu terlalu besar. I use a corner of my bedroom for my study area. Aku menggunakan pojokan kamarku untuk area belajar. I have a desk. Aku punya meja, a chair, a kursi, a bookshelf, a lemari buku, and a desk lamp there. Dan lampu meja di sana. Second, yang kedua, I always keep everything. Nah, keep everything apa tadi? Kalau yang semuanya selalu terorganisir ya, kita bisa tuliskan organized. Ya, my desk is neat. Neat itu rapi, jadi mejaku selalu rapi. I put the books away when I don't read them. Aku menaruh bukunya ketika aku tidak membaca. Third, yang ketiga, when I study, I review my lesson. Ketika aku belajar, aku mereview atau membahas atau melihat ulang ya, belajar ulang dari pelajaranku. I usually ... blank notes on important points. Aku biasanya, nah ini tadi take notes ya, take notes on important points. Jadi aku biasanya mencatat untuk poin-poin penting. Sometimes I make a mind map for my notes. Kadang-kadang aku membuat peta pikiran untuk catatanku. Fourth, I also make, nah tadi dia juga membuat flashcard ya, kita bisa masukkan di sini flashcard. Ya, I also make a flashcard to memorize new vocabulary. Aku juga membuat flashcard untuk mengingat vocabulary baru. I use colorful papers and a ring to make it. Jadi aku menggunakan kertas berwarna dan sebuah ring itu artinya sebetulnya cincin, tapi sesuatu yang bentuknya bundar ya, dan itu dari besi, biasanya kita juga sebut ring, to make it. Finally, I also have a blank to help each other. Nah, ini study buddy ya. Study buddy, aku punya teman belajar untuk saling membantu. He is my classmate. Dia adalah teman sekelasku. Dan he is good at studying too. Dan dia juga pintar belajar. I am happy with my study. Aku senang dengan pembelajaranku. I sometimes give myself some rewards. Kadang-kadang aku memberi diriku
hadiah ya, maksudnya hadiah atau rewards ya. Nah, read the text again, baca teks lagi di worksheet yang ini tadi 4.26. Write T if the statement about Monita is true. Tuliskan T kalau pernyataan tentang Monita benar, or F if the statement is false. Dan tuliskan F kalau pernyataannya salah. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dicontohkan. Kita lihat pernyataan pertama. She is not an organized student. Bukan ya, tadi dia adalah orang yang sangat terorganisir. Kita lihat dari sini. I always keep everything organized. Jadi dia adalah orang yang well organized. Jadi ini false. She has notebooks. Ya. Nah, dia selalu take notes, berarti dia punya notebooks. Jadi ini T. She does not have any mind map. Nah, ini salah karena dia suka membuat mind map. Kemudian she has vocabulary flashcards. Nah, ini betul ya, dia membuat flashcard untuk vocabulary barunya. Her study buddy is a good student. Nah, ini juga benar ya. Jadi good at studying dan juga pastinya murid yang baik atau good students. Berikutnya, read the text on worksheet 4.26 again. Complete the following sentences. Lengkapi kalimat berikut. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dicontohkan untuk kamu ya. Kita lihat yang pertama, Monita's study area is in the corner of her bedroom. Nah, ini sebenarnya yang diisi tuh corner sama bedroom. Number 2, she has a blank, 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 and blank at her study area. Nah, dia tadi punya desk, terus dia juga punya chair, terus dia juga punya bookshelf, dan dia punya desk lamp. Itu dari bacaan ya. Nah, ada di sini. I have a desk. Ya, I have a desk, chair, bookshelf, and desk lamp. Kemudian number 3. She usually take notes of a new word and its meaning ya. Kata dan artinya. On blank. Dan dia tulisnya di flashcards. Kemudian Monita and her study buddy always help each other. Jadi Monita dan teman belajarnya selalu saling bantu. She always gives herself some blank such as chocolate or ice cream. Nah, kalau yang ini rewards. Jadi Monita atau dia selalu memberikan dirinya reward atau hadiah seperti coklat atau es krim. Nah, berikutnya observe the following structure of a descriptive text about Monita's study habits. Tuliskan observasi atau amati struktur berikut dari teks deskriptif tentang kebiasaan belajar Monita. Kita lihat ya, yang pertama strukturnya adalah identification-nya a general orientation to the topic. Ya, contohnya I am a very organized person. Nah, di bagian deskriptif ini feature satunya study area. First, I have a place to study. It doesn't have to be big. I use a corner of my bedroom. Ini sama seperti di area tadi sampai I don't read them. Lalu di berikutnya di feature 3-nya ini adalah di bagian lesson review, yaitu ketika dia belajar dia mereview, take notes ya, dan juga membuat mind map lalu membuat flashcard. Ini dari paragraf berikutnya. Lalu feature 3-nya tentang dia bercerita tentang study buddy atau teman belajarnya di bagian finally ya sampai he's good at studying too. Lalu komennya itu di bagian akhir I am happy with my study. Ya. Oke, itu adalah structure-nya dari bacaan Monita Study Habits. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.